Kepada saudara calon Dr. H. Haswandi SHSE MHum MM, apakah saudara siap untuk diwawancara? Siap Pak Ketua. Baik, nanti saudara akan ditanya oleh 9 panelis, masing-masing 10 menit. Mohon memanfaatkan waktu dengan baik dan tertib. Siap. Baik, kita mulai dari Profesor Dr. Yuliandri SHMH. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara calon Hakim Agung Dr. Haji Aswandi SE MHum MM, saya diberikan kesempatan untuk mendalami atau mungkin juga tepatnya menanyakan beberapa hal yang terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian juga karakter kebangsaan serta ketatanegaraan. Karena dari itu saya akan menanyakan langsung saja karena waktu yang terbatas 10 menit untuk beberapa pertanyaan, maka saya mulai saja. Bisa jelas kedengaran? Jelas Prof? Jelas, Prof. Ya, silakan. Baik. Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, kalau kita bicara di dalam atau tentang pengaturan dalam konstitusi, itu kan selalu menjadi rujukan dan itu tidak dirubah baik sebelum amandemen undang-undang maupun setelah amandemen. Kecuali ada beberapa pasal tambahan yang mengatur tentang itu. Saya ingin menyebutkan demikian, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu ketegasan yang ada dalam konstitusi, tepatnya pasal 24. Pertanyaan saya adalah, mengapa ditegaskan bahwa menegakkan hukum dan keadilan merupakan esensi dari penyelenggaraan peradilan? Silakan. Terima kasih Prof. Penegakan hukum dan keadilan merupakan esensi dari peradilan. Ini adalah wujud dari sebuah negara hukum. Dalam sebuah negara hukum, supremasi hukum itu adalah suatu yang utama. Dan dalam negara hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak itu adalah salah satu daripada ciri-cirinya. Oleh sebab itu, maka penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan oleh masyarakat secara leluasa. Harus ada suatu institusi yang memang khusus mengaturnya. Ini juga merupakan perwujudan daripada trias politika tentang adanya pembagian kekuasaan, baik itu kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, sebagai sebuah pemegang kekuasaan yudikatif, maka Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman dengan 4 peradilan yang berada di bawahnya. Oleh sebab itu, disinilah kemudian masyarakat dapat untuk mencari dan menegakkan keadilan itu. Demikian, Prof. Baik, selanjutnya saya ingin juga melanjutkan apa yang dari aspek tata negara saja ya. Bahwa karena saudara adalah calon hakim agung untuk Kamar Perdata ya, Kamar Perdata. Betul, Prof. Sampaikan dulu, di dalam konstitusi tegas diatur bahwa
Mahkamah Agung itu mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi dan seterusnya, kemudian menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan terakhir adalah kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, saya ingin tanya satu adalah, apa makna bahwa Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan lain oleh undang-undang? Silakan. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung adalah berkaitan dengan perkara-perkara gerasi atau rehabilitasi yang sebetulnya merupakan kewenangan daripada Presiden selaku kepala negara. Maka Mahkamah Agung di sini oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memberikan pendapat berkaitan dengan gerasi dan rehabilitasi tersebut. Di samping itu, Mahkamah Agung juga diberi kewenangan untuk memberikan pendapat-pendapat hukum apabila diminta oleh lembaga-lembaga negara yang memerlukannya. Sekira demikian, Prof. Baik, saya fokus ke aspek lain karena saudara memilih kamar perdata. Sebagai calon hakim saya menyampaikan begini. Ada kalanya ada fakta hukum yang berkembang di masyarakat. Untuk bidang keperdataan saya mencontoh demikian. Yang dalam hal itu muncul kasus. Tapi kemudian tidak ada aturan yang mengatur atau belum dapat mengantisipasi aturan yang ada itu. Terutama dari segi kebutuhan formal misalnya aturan. Maka menurut saya dalam kapasitas saudara sebagai hakim, apalagi nanti sebagai hakim agung misalnya ya, dalam hal kasus tidak ada aturan, bagaimana saudara mengambil sikap, terutama di dalam menangani kasus demikian? Silakan. Baik, Prof. Di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa hakim itu harus menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat ini termasuk hukum yang merupakan living law. Inilah yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan di dalam hakim kemudian memutus suatu perkara. Di sini hakim harus melakukan judgment law, membuat suatu konstruksi hukum karena adanya revakum di situ. Sementara seorang hakim itu tidak boleh menolak suatu perkara. Dia harus bisa menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara itu dengan baik. Dan tentu juga harus bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta manfaat oleh para pencari keadilan tersebut. Oleh sebab itu, maka hakim harus bisa menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Kemudian ini bisa untuk menyelesaikan isu-isu hukum yang dihadapinya. Kalau seandainya aturan yang ada, aturan itu belum ada. Demikian, Prof. Terakhir, karena masih ada waktu, Pak Ketua ya. Saya ingin melihat, saya baca karya tulis saudara sebagai syarat untuk memenuhi atau syarat sebagai calon hakim agung, saudara bahas tentang tinjauan politik hukum, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Saya tertarik dengan ini ya, karena ini juga apa? Saya ingin tanyakan bagaimana praktik politik hukum hari ini kalau misalnya dikaitkan dengan
tuntutan atau kebutuhan hukum masyarakat. Malah dalam kalian tulis sudah menekankan kepada teknologi hari ini. Maka menurut saya, apakah sistem hukum kita sudah bisa melakukan akomodasi dalam konteks politik hukum, misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang khususnya, sehingga kemudian proses pemenuhan hukum bisa dipenuhi, terutama di dalam mengantisipasi berbagai perubahan-perubahan yang ada di masyarakat ke depan, termasuk kondisi hari ini yang sangat luar biasa. Silakan, bagaimana statement saudara? 1 menit, Bapak. Baik, Pak Ketua. Hukum yang ada di dalam masyarakat merupakan salah satu sumber daripada untuk pembuatan daripada suatu peraturan perundang-undangan. Untuk itu tentu diperlukan adanya political will baik oleh pemerintah maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hukum positif atau hukum yang telah menjadi peraturan perundang-undangan bersifat statis, sehingga pada suatu titik dia bisa tertinggal oleh perkembangan hukum masyarakat. Pada saat hukum tertulis itu kemudian sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat, misalnya saja sekarang teknologi, maka saat itu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu perlu diangkat menjadi sebuah aturan hukum atau norma. Demikian, Prof. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Profesor Ambilan Rifai, SLLM PhD. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua. Sayap sebelah sini Pak Aswandi, karena jauh. Baik, saya lihat profil Dr. Haji Aswandi ini luar biasa menurut saya ya. Saya ini bidang kenegaraan, pertanyaan-pertanyaannya terkait ketatanegaraan, ideologi, hukum internasional, isu-isu aktual. Ya. Bukan hanya pendidikan formal sampai ke doktor, ya luar biasa ini. Kemudian pengalaman memimpin, kalau tidak salah baca ini 6 kali jadi pimpinan baik ketua maupun wakil ketua ya Pak ya. Menurut saya luar biasa. Ini karena perdata, saya mencoba hal yang current issue terkait pertanahan Pak ya. Agraria, pertanahan ya, ini hal yang punya implikasi yang luas pada saat ini. Luar biasa, sengketa pertanahan misalnya. Terkait pertanahan ini, bahkan pemerintah saja kadang-kadang sulit melakukan investasi. Ya, pembangunan jalan tol misalnya, beberapa tempat terhalang oleh urusan pertanahan, ganti rugi dan seterusnya ya. Nah, nanti sekarang Menteri Pertahanan misalnya punya strategi itu pembentukan badan bank tanah misalnya. Itu dalam rangka mengatasi persoalan itu. Implikasi lainnya pelanggaran HAM ada di situ. Kerusakan lingkungan tentu saja. Ya. Nah, kalau saya mengutip data, hingga Oktober 2020 ini ada sekitar 9.000 kasus sengketa pertanahan itu yang ke pengadilan. Ya. Nah, tentu ini persoalan yang menjadi perhatian pemerintah. Salah satu soal itu adalah soal sertifikasi, Pak, sertifikat tanah. Data yang saya dapatkan dari 126 juta bidang tanah, baru 72 juta bidang saja yang bersertifikat. Saya minta komentar Bapak dalam soal ini.
Silakan Pak. Baik, Prof. Masalah pertanahan memang masalah yang cukup rumit. Karena masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat. Di Sumatera Barat misalnya, itu banyak tanah-tanah adat, tanah-tanah pusaka tinggi yang sampai hari ini belum bersertifikat. Ada beberapa kendala. Bahwa tanah-tanah itu adalah milik komunal. Ada yang milik masyarakat adat, ada yang milik kaum, ada yang penguasaannya sudah turun-temurun 5-7 turunan. Sehingga yang berhak terhadap tanah tersebut sudah cukup banyak. Walaupun tanah-tanah pusaka itu sifatnya luas, tetapi apabila itu kemudian dibagi berdasarkan anggota-anggota kaum itu, maka dia menjadi sangat sedikit. Akibatnya pada saat salah satu syarat daripada pembuatan sertifikat itu adalah adanya kesepakatan kaum, maka ini sulit tercapai. Sehingga kemudian tanah tersebut akhirnya tidak bersertifikat. Ada beberapa yang ditempuh cara yang agak instan di dalam membuat sertifikat tersebut. Karena tanah-tanah di Sumatera Barat itu adalah tanah-tanah banyak pusaka tinggi kaum yang penguasaannya adalah jatuh kepada perempuan. Sementara pimpinan adatnya adalah laki-laki, datuk, nenek mamak sebagai mamak kepala waris. Lalu kemudian tanah ini disertifikatkan atas nama mamak kepala waris tersebut. Tetapi pada saat mau disertifikatkan, sosialisasi daripada pejabat yang berwenang kurang. Sehingga di sertifikat tersebut pada saat diusulkan, itu ditulis adalah nama si mama atau datuk itu. Sehingga pada saat sertifikat keluar, tanah itu sepertinya sudah menjadi hak milik daripada pribadinya si datuk. Hilang hak kaum. Seharusnya di dalam pengajuan sertifikat itu harus ditulis mama si A sebagai mama kepala waris dalam kaum. Sehingga terwakili semua anak keponakannya itu. Sehingga pada saat sertifikat keluar hanya atas nama pribadi si mama, timbul sengketa. Baik, itu salah satu contoh ya di Sumatera Barat. Ini karena saya yakin Pak Aswandi akan banyak bercerita ya, tapi karena waktu kita terbatas ya Pak Aswandi ya. Nah, selain di Sumatera Barat, ini kan menyangkut hak komunal berarti ya, hak ulayat ya, yang semestinya kan diakui juga di dalam UU PA ya Pak ya. Nah, di dalam Bapak menangani ya, memutus ya perkara-perkara, mungkin selain di Sumatera Barat ada nggak Pak kasus-kasus hak ulayat ini Pak? Selain di Sumatera Barat, karena kan hak ulayat seperti di Sumatera Barat artinya hak komunal. Itu hampir di seluruh masyarakat adat punya. Di Jawa, di Tanah Batak punya. Di Bengkulu punya. Bahkan di Irian pun punya. Nah, inilah beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan advokasi, perlu dilakukan sosialisasi bagaimana kemudian
tanah-tanah itu bisa bersertifikat, tetapi setelah sertifikat keluar tidak bermasalah. Baik, mungkin juga ketidakjelasan di komunalnya ya, itu juga jadi masalah ya. Saya pikir hampir di seluruh tempat mungkin mirip seperti Sumatera Barat tadi ya. Walaupun anggapan masyarakat Sumatera Barat dari sisi adatnya masih lebih kuat gitu ya. Nah, persoalan-persoalan agraria Pak di Indonesia ini banyak melihat pendapat dari KPA ya, Konsorsium Pembaruan Agraria ya, yang saya amati begitu concern persoalan agraria di Indonesia. Saya mengutip ya pernyataan Sekjen KPA ya terkait problem pertanahan di Indonesia ini ada 4. Ya, nanti saya minta pendapat Bapak satu persatu saja diuraikan ya. Yang pertama katanya politik agraria Indonesia cenderung kapitalistik. Ya. Kemudian yang kedua ketimpangan struktur agraria yang tajam. Yang ketiga akumulasi konflik agraria struktural. Yang keempat degradisasi atau alih fungsi tanah pertanian yang begitu drastis ya atau cepat ya. Silakan bagaimana komentar Bapak terhadap yang nomor 1 ya, politik agraria Indonesia itu cenderung kapitalistik. Waktu tinggal 1 menit. Siap, Yang Mulia. Ya, yang pertama saja nggak apa-apa, silakan. Baik, mengenai pendapat yang mengatakan bahwa politik hukum agraria cenderung kepada liberal. Saya kurang sependapat. Karena di dalam undang-undang agraria sudah ada jaminan. Bahkan di dalam pasal 6 disebutkan tanah-tanah terlantar itu kemudian dikuasai oleh negara, kemudian bisa didistribusikan kepada masyarakat yang tidak membutuhkan. Berarti fungsi sosialnya sangat tinggi. Oleh sebab itu, maka yang perlu ke depan saya kira, bagaimana kemudian masyarakat kita ataupun masyarakat adat kita ini bisa memang memanfaatkan tanah ini untuk kebutuhan. Baik, saya harus hentikan karena waktu Pak ya. Itu kan yang tertulis ya. Tadi Konsorsium Pembaruan Agraria itu melihat realita ya, sehingga dia mengatakan soal kapitalis ya. Karena kalau kita lihat itu diakui Kementerian Agraria sendiri. Banyak sekali tanah-tanah yang tidak diolah, nganggur ya, tapi ada pemiliknya gitu. Ya, ribuan hektar itu. Nah, oleh karena itu ya di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya tentang Cipta Kerja ya dibentuklah Badan Bank Tanah. Ya kan? Dalam rangka apa? Dalam rangka nanti fungsinya adalah itu tadi untuk melakukan perencanaan terhadap tanah-tanah yang tidak jelas ya pemiliknya tadi. Ya. Waktu Prof. Dasar itulah nanti supaya kata Bapak dari fungsi sosialnya bisa jalan. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Saya kembalikan kepada Pak Wakil Ketua. Terima kasih Prof. Amzulian. Selanjutnya ini giliran saya. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Dr. Haswandi atas capaian Bapak ke tahap akhir sesi wawancara calon Hakim Agung di Komisi Yudisial. Dari seratusan peserta dari awal mulai seleksi administrasi sampai saat ini tinggal 24, Bapak salah satu di antaranya. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan selamat. Pak Haswandi, ya sebagai hakim karir tentu saja Bapak punya cita-cita seperti yang lainnya untuk menjadi Hakim Agung. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa kira-kira latar belakang
dan motivasi Bapak untuk ikut seleksi calon hakim agung ini. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Wakil. Motivasi saya pertama, ingin berperan serta di dalam proses pembangunan hukum di Mahkamah Agung, serta ingin berperan serta untuk meningkatkan bagaimana kemudian masyarakat pencari keadilan itu bisa percaya kepada lembaga peradilan. Salah satunya itu. Nah, berkaitan dengan ini tentu tidak terlepas daripada apa juga menjadi visi dan misi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu mempunyai visi menjadi badan peradilan yang agung. Badan peradilan yang agung tentu tidak mungkin bisa tercapai tanpa adanya peran serta dari semua aparatur daripada Mahkamah Agung, termasuk Hakim Agung. Misalnya menjaga kemandirian badan peradilan. Termasuk di sini tentu secara fungsi hakim itu harus bisa menciptakan suatu putusan-putusan yang adil tanpa dipengaruhi oleh hal-hal di luar yuridis yang kemudian bisa menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat. Putusan-putusan tentu harus mempunyai suatu pertimbangan yang jelas, sehingga kemudian masyarakat itu tahu, oh saya menangnya karena begini, oh saya kalahnya karena begini. Kalau dia baca putusan kita yang jelas pertimbangannya, saya kira masyarakat akan mengerti. Itu yang pertama. Kedua, tentu merupakan suatu hal ini tentu merupakan juga peningkatan karir. Sebagai hakim karir tentu juga bercita-cita untuk menjadi hakim agung di Mahkamah Agung. Tetapi motivasi utama tentu kita adalah pembaharuan, baik terhadap sistem maupun kinerja yang bisa kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang kemudian bisa mengangkat citra dan kewibawaan dari Mahkamah Agung sebagai sebuah peradilan tertinggi atau pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, inilah mungkin salah satu motivasi saya untuk ikut di dalam seleksi ini. Ingin berperan serta bersama-sama dengan bapak-bapak kita senior pimpinan yang sudah ada di sana. Saya kira demikian, Pak Wakil. Oke. Untuk mencapai apa yang Bapak kemukakan tadi, tentunya harus dengan sebuah perencanaan, konsep atau apapun, atau sering juga disebut dengan visi ke depan dan misinya. Kira-kira apa menjadi visi dan misi Pak Haswandi dalam mencapai hal-hal yang Bapak sampaikan tadi? Silakan. Ada dua hal yang harus kita perbaiki dan harus kita sempurnakan. Pertama adalah sistem. Yang kedua adalah kinerja. Sistem yang ada sekarang memang sudah baik, tetapi masih perlu kita sempurnakan. Masih banyaknya tumpukan perkara misalnya. Tentu harus dicarikan solusinya. Apakah kita kemudian nanti akan menambah daripada tenaga panitera pengganti
tenaga daripada operator yang kemudian bisa membantu tugas-tugas atau penyelesaian perkara Hakim Agung khususnya untuk administrasi teknis. Sekarang juga sudah ada Hakim Pemilah. Ini terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian juga ada pemangkasan daripada roda administrasi. Tetapi itu belum cukup. Pratalak misalnya, perdata peradilan baik perdata pidana, secara regulasi ini masih berada di bawah dirjen masing-masing. Pada awal tahun 2020 sudah ada SKKMA kemudian masuk ke kepaniteraan. Tetapi secara administrasi dan finansial dia masih berada di bawah dirjen. Jadi masih setengah-setengah. Sehingga pola pembinaannya pun masih setengah-setengah. Setengah panitera, setengah dirjen. Nah ini tentu belum maksimal. Saya kira masih perlu diadakan reorganisasi. Sehingga ini bisa sempurna. Lalu mungkin diperlukan sistem yang bisa kemudian membantu penyelesaian dari proses perkara ini misalnya dengan membuat tenaga ahli di dalam masalah teknis. Jadi dalam masalah administrasi, bukan masalah teknis. Misalnya dengan menarik beberapa panitera pengganti yang ada di pengadilan-pengadilan negeri yang kinerjanya bagus, untuk kemudian ditugaskan di Mahkamah Agung, untuk kemudian dimasukkan kepada tim kikis. Sehingga perkara-perkara yang diselesaikan oleh Yang Mulia para Hakim Agung, ini kemudian bisa ditindaklanjuti pengetikannya oleh operator, kemudian koreksi dan sebagainya oleh panitera pengganti. Nah, oleh sebab itu tentu harus dihitung beban kerja. Berapa perkara yang masuk, berapa orang yang ada sekarang panitera pengganti yang ada di sana, berapa kemampuan Hakim Agung di dalam satu hari memutus perkara. Dari situ nanti akan bisa dihitung berapa tenaga yang perlu dibutuhkan. Ini berkaitan sama sistem. Berkaitan dengan kinerja. Sekarang banyak perkara-perkara yang sudah putus tetapi minutasi belum. Nah ini tentu juga berkaitan sama kinerja, ini harus diperbaiki. Hakim Agung misalnya harus juga bertanggung jawab kepada proses minutasi itu. Seorang hakim itu tidak hanya menerima, memeriksa, dan memutus perkara. Tetapi seorang hakim itu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara. Yang keempat ini kurang jalan. Jalan baru sampai 3. Nah, saya kira yang keempat ini yang perlu diperbaiki. Oleh sebab itu, tentu waktu tinggal 1 menit. Ya. Dengan demikian saya kira kinerja nanti bisa ditingkatkan. Saya kira demikian Pak Wakil. Terima kasih, saya cukup. Silakan selanjutnya Bapak Qaddafi bin Ziyad Qaddafi, SHLM PhD. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wakil. Pak Haswandi, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering dengar nama Bapak lewat beberapa pemberitaan media Pak ya. Mungkin mulai dari masa Bapak di pengadilan tingkat bawah ya. Ya perkara-perkara yang ditangani kadang-kadang menarik Pak ya.
Bapak sekarang menjabat sebagai Panitera Muda Panitera Muda Perdata Khusus, Pak. Ya, benar, Pak. Sudah berapa lama, Pak? Lebih kurang 1 tahun 3 bulan. Berarti sebelum itu apa, Pak ya? Sebelum di Panmur Perdata Khusus, saya bertugas sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis di Ditjen Badan Peradilan Umum. Oke, berarti Bapak menjabat sebagai Panmut Perdata Khusus bisa dikatakan selama pandemi ini Pak ya, melanda kita Pak ya? Ya, saya dilantik April 2020, Prof. Oke, yang saya mau tanyakan Pak, ini sejak pandemi ya, terutama kemudian ketika pandemi mulai menimbulkan permasalahan dalam ekonomi nasional gitu. Banyak bermunculan diskusi, kemudian ulasan, analisis mengenai keadaan memaksa. Bapak bisa jelaskan kepada kami semua di sini apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa dalam hukum perdata, Pak? Overmah ya Pak maksudnya. Nah, keadaan memaksa di sini adalah bagaimana suatu keadaan yang di luar dugaan, termasuk di luar daripada dugaan para pihak yang mungkin mengadakan kontrak dan perjanjian, yang mempunyai efek yang luar biasa, terutama terhadap kinerja daripada perusahaan-perusahaan mereka. Mereka yang biasanya bisa memprediksi tentang laba dan rugi, akibatnya yang terjadi bukan laba dan rugi saja. Akibatnya tentu banyak dia melakukan perampingan daripada perusahaan. Mulai dari usahanya yang diperkecil, kemudian termasuk kemudian dengan merumahkan daripada pegawai. Nah, ini yang saya lihat tentu tidak terlepas kepada kemudian faktor hukum. Perusahaan-perusahaan yang punya utang tentu akan sulit membayar hutangnya. Perusahaan-perusahaan yang punya karyawan tentu juga akan sulit untuk membayar gaji daripada karyawan. Oke, sebelum ke sana Pak, boleh saya kasih pertanyaan lanjutan Pak? Keadaan memaksa ini diaturnya itu secara prinsip itu di mana Pak? Keadaan memaksa ini diatur di dalam KUH Perdata. Bagaimana kemudian keadaan memaksa tersebut bisa menjadi alasan misalnya untuk penangguhan daripada pelaksanaan perjanjian. Sehingga kemudian dia tidak bisa dikatakan uang prestasi. Kira-kira demikian. Bapak ingat pasal berapa keadaan memaksa ini diatur? Kalau pasalnya saya lupa, Pak. Oke, 1244 dan 1245 BW, Pak, kalau tidak. 1245 ya. Oke. Nah, selain di BW, konsep keadaan memaksa itu diatur di mana lagi, Pak? Selain dari di BW itu ada pada perundang-undangan yang bersifat khusus. Misalnya di dalam PHI. Nah, ini juga mengatur bagaimana kemudian terjadi keadaan memaksa. Cuma saya secara khusus pasal juga lupa Pak Kadafi. Oke,
undang-undang lain yang Bapak yang mengatur mengenai konsep keadaan memaksa selain tadi Bapak bilang undang-undang PHI, Pak ya? Ada undang-undang lain di luar BW yang mengatur soal konsep itu? Mungkin undang-undang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan ya Pak ya. Jadi mungkin yang tadi Bapak maksud PHI itu lebih tepatnya di ketenagakerjaan ya. Ya, ada di Undang-Undang 2 2017 Pak tentang jasa konstruksi. Kalau di level di bawah undang-undang ada Pak? Kalau di level di bawah undang-undang terus terang saya lupa Pak, tidak menguasai saya itu. Nah ini saya mau tanya sebenarnya malah ke Bapak, ini ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tapi terminologi yang digunakan di Perpres tersebut itu keadaan kahar, bukan keadaan memaksa. Ini dua hal yang sama atau berbeda Pak? Keadaan kahar. Saya kira kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di kitab undang-undang hukum perdata mungkin agak berbeda ya. Pengertian keadaan memaksanya di sana. Karena keadaan memaksa yang kita pelajari dalam KUH Perdata ini adalah merupakan keadaan yang luar biasa. Tetapi mengenai kahar ini, sampai di mana pengertian batasan keadaan memaksa itu, ini saya belum paham. Oke Pak, Bapak jadi panmut perdata khusus selama masa pandemi, itu apakah kemudian, ya asumsi saya sih kemudian ada perkara-perkara yang masuk yang terkait dengan permasalahan ini, karena memang ini sedang jadi isu seperti yang tadi Bapak bilang gitu ya. Nah, kalau unsur-unsurnya tadi kan Bapak udah bilang ya, unsur-unsur dari keadaan memaksa berdasarkan konsep BW itu ada peristiwa tidak terduga, tadi Bapak sebut juga peristiwa yang luar biasa. Kalau dikaitkan dengan itikat baik itu unsurnya seperti apa Pak? Itikat baik itu ada merupakan unsur subjektif yang ada pada diri para pihak itu. Adanya niat untuk kemudian bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum yang dilakukan, termasuk misalnya terhadap perjanjian atau utang tadi. Maaf, maksud saya tidak ada itikat buruk dari para pihak dalam ketika mereka menginvok ya, mengklaim bahwa sudah terjadi keadaan memaksa yang menghalangi mereka untuk melakukan prestasi. Itu apakah jadi unsur Pak, tidak adanya itikat buruk? Berdasarkan BW, maaf Pak. Tidak adanya itikat buruk ini merupakan unsur yang kemudian bisa menyebabkan dia tidak dapat dikatakan bukan prestasi. Dia punya niat tetapi untuk memenuhi prestasinya, tetapi kemudian dia tidak mampu. Ketidakmampuan itu bukan karena hartanya dia sembunyikan atau dia jadikan untuk saham yang lain dan sebagainya, tapi betul-betul itu berasal karena keadaan yang dialami gitu. Oke, kalau soal kesengajaan Pak, itu jadi unsur juga nggak dari keadaan memaksa berdasarkan pengaturan di BW? Kalau kesengajaan, saya kira itu lebih kepada itikat tidak baik, Pak. Jadi bukan ke itikat baik baginya. Oke, sekarang saya mau dengar pendapat Bapak nih, opini Bapak, apakah 1 menit lagi. Apakah pandemi yang sedang kita hadapi, misalnya ya PPKM level 4 yang sedang kita sama-sama jalani begitu Pak ya,
itu bisa jadi alasan untuk para pihak yang terikat dalam satu perjanjian untuk menginvok adanya keadaan memaksa. Dan apa implikasinya, Pak? Adanya pandemi ini bisa menjadi alasan kemudian menjadi keadaan memaksa. Tetapi tentu juga harus kita lihat apakah ketidakmampuan dia membayar itu betul-betul karena pandemi. Atau dia sebetulnya produknya itu masih jalan dengan baik misalnya. Kan dengan ada pandemi ini mungkin ada perusahaan yang memang dirugikan atau rugi karena keadaan, tetapi ada juga perusahaan yang justru beruntung dengan pandemi ini. Nah, di sini hakim harus menilai dia ini termasuk yang mana. Kalau seandainya dia memang merupakan keadaan karena pandemi, saya kira ini bisa dipertimbangkan. Saya kira demikian, Bapak. Oke, terima kasih jawabannya Pak Haswandi. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Joko Sasmito. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Haswandi. Waalaikumsalam, Bapak. Pilihan Kamar Perdata, jabatan sekarang Panitera Muda Perdata khusus Pak ya? Iya benar Pak. Mungkin saya kepingin mendiskusikan terkait tulisan Bapak ya pada saat seleksi ya. Karena ini berbeda dengan yang kemarin pidana ya. Karena mungkin kamarnya beda sehingga mungkin judulnya berbeda ya. Judul yang diambil adalah suatu tinjauan tentang politik hukum pembentukan undang-undang guna menyerap perkembangan hukum dalam masyarakat dan perkembangan teknologi gitu ya. Ini secara singkat Bapak menyampaikan dua permasalahan ya. Yang pertama, perlunya politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini maksudnya perlu ada upaya-upaya terobosan gitu. Misalnya mencontohkan di masa pandemi sekarang ini ya, ada sidang gitu ya secara virtual atau jarak jauh, kemudian dikeluarkan ya Perma nomor 4 tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik. Cuma saya enggak menanyakan terobosannya bagaimana. Namun pengalaman saya selama pelatihan hakim juga sebenarnya ada diskusi gitu yang mempertanyakan ya. Yang pertama, karena Pak Haswandi sudah di Mahkamah Agung Panitera Muda Perdata khusus gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin barangkali kami perlu mendapat kejelasan ya dari Bapak. Yang pertama pertanyaan itu terkait sidang secara virtual atau jarak jauh. Itu dari aspek dasar hukumnya gitu kan, ini kan hanya perma gitu ya. Yang kedua dari sisi hukum acara gitu, karena hakim-hakim juga banyak yang khawatir gitu, takutnya apa nanti kita dilaporkan karena ada beberapa hal yang menyimpangi dari hukum acara. Bahkan yang ketiga ini yang tidak kalah penting, mengkhawatirkan dari aspek putusannya itu nanti gimana gitu. Nah mungkin kami bisa memperoleh penjelasan dari Pak Haswandi, silakan Pak. Baik Bapak, berkaitan dengan sidang virtual, ini dasar daripada pembuatan perma itu pertama adalah karena pandemi. Bagaimana kita kemudian bisa tetap melaksanakan persidangan, jadi akses keadilan kepada masyarakat itu tetap jalan. Sementara perundang-undangan itu belum ada. Oleh sebab itu Mahkamah Agung berusaha untuk kemudian mencarikan solusi. Seperti itu contohnya di dalam perkara pidana. Kalau seandainya tidak disidangkan, berarti para pelaku kejahatan itu akan bisa keluar demi hukum semua. Sehingga kemudian
Mungkin bahkan ada yang kemudian menghilang gitu. Nah, ini harus dicarikan solusi dan tentu tidak bisa dibiarkan. Nah, ini juga merupakan suatu keadaan memaksa sehingga Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut yang bisa diperlakukan kepada pengadilan bawahan. Maka dibuatlah perma tersebut. Lalu kemudian berkaitan bagaimana kalau sidangnya sementara putusannya. Bagaimana putusan yang terbuka untuk umum itu? Nah, di dalam persidangan secara elektronik, putusan yang terbuka untuk umum itu kalau seandainya para pihak itu tidak hadir di dalam ruang sidang, itu bisa hadir seperti kita ini. Bisa dengan virtual, sehingga hanya secara fisik badan tidak ketemu tapi ngomong kan bisa. Itu pertama. Kedua, kalau di dalam perkara perdata, putusan yang terbuka untuk umum itu di dalam perma tentang litigasi ICOR itu diatur bahwa putusan tersebut kemudian diupload di dalam sistem informasi perkara yang ada di pengadilan itu. Kemudian juga diupload dan disampaikan juga kepada para pihak yang berperkara melalui domisili elektronik. Jadi di dalam perkara perdata itu harus ada terlebih dahulu domisili elektronik daripada para pihak. Domisili elektronik ini didaftarkan di pengadilan dan dia tidak boleh menghapus daripada, ini biasanya pakai email, dan dia tidak boleh menghapus email tersebut sampai perkara itu selesai. Panggilan-panggilan sidang juga disampaikan ke sana. Pemberitahuan putusan juga disampaikan di situ. Oke, Pak Aswandi, saya sudah bisa menangkap ya penjelasannya dari aspek landasan hukum, hukum acaranya termasuk putusannya. Mungkin saya kepingin menyambung lagi tentang pemikiran Pak Haswandi dalam tulisan ya. Menurut saya mungkin menarik, tetapi kok mungkin agak sulit dari tataran implementasi ya, terkait dengan pemikiran mengenai implementasi tentang materi-materi yang akan dijadikan norma secara tertulis ya, maksudnya ini yang akan dijadikan undang-undang gitu ya. Pak Aswandi berharap hukum-hukum atau mungkin materi-materi yang akan dijadikan norma tertulis itu harus mencari dari materi-materi yang hidup dalam masyarakat gitu ya. Sebaiknya dihindari peraturan yang bersifat top down gitu. Hal ini akan dapat berhadapan ketidaksetujuan dari masyarakat. Ini kan memang hampir sama dengan yang diamanatkan di pasal 5 ya, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Cuma mungkin saya ingin tanya, memang bagus ya kalau materi itu diambilkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat kan gitu. Namun masyarakat Indonesia ini kan majemuk ya, untuk diwujudkan dalam suatu hukum nasional itu bagaimana ya cara kerangka pemikiran untuk bisa mewujudkan, bisa mengakomodir banyak masukan dari norma yang ada di masyarakat di dalam suatu konteks hukum nasional gitu. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi terhadap nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang kemudian akan diangkat menjadi sebuah norma, tentu harus diadakan penelitian terlebih dahulu. Aspek hukum mana yang bisa kemudian bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara nasional. Sehingga ada nanti
seleksi daripada norma hukum yang hidup itu. Norma hukum yang bisa diterima oleh masyarakat secara keseluruhan karena masyarakat kita adalah majemuk, inilah yang kemudian akan diangkat menjadi sebuah norma, menjadi hukum positif. Nah, itu tentu dari penelitian itu nanti akan dilakukan diskusi-diskusi baik oleh para akademisi, praktisi, dan pakar-pakar serta ahli-ahli hukum. Nah, ini merupakan masukan kepada pemerintah untuk dijadikan sebagai norma atau perundang-undangan. Jadi nilai-nilai hukum yang hidup itulah yang kemudian kita gali sehingga bisa kemudian menjadi sebuah norma. Sebagai contoh misalnya, untuk norma kesusilaan, saudara kita di Papua misalnya, dia terbiasa tidak pakai baju, hanya pakai koteka. Dan di sana hal itu tidak melanggar. 1 menit lagi. Siap. Hal itu dianggap tidak melanggar daripada norma kesusilaan. Tetapi pada saat kemudian orang di Jakarta hanya memakai koteka seperti itu, mungkin masyarakat di Jakarta atau di daerah-daerah lain sulit untuk menerimanya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian kita seleksi, mana yang tidak memungkinkan secara nasional ini tidak diangkat, yang memungkinkan secara nasional inilah yang diangkat. Saya kira demikian, Pak. Oke, terima kasih karena waktunya sudah habis. Terima kasih Pak Aswandi, terima kasih Pak Ketua. Baik, selanjutnya Profesor Dr. Muhammad Saleh, SHMH. Silakan, Prof. Terima kasih Bapak Pimpinan. Pak Aswandi. Kurang keras, Pak. Bisa lebih keras. Oh ya. Pak Haswandi mengganti Ibu Rahmi ya? Iya, menggantikan posisi Bu Rahmi. Mic-nya, Pak. Dipencet, ya. Ya. Putusan hakim ya itu bisa menjadi jurisprudensi biasa atau jurisprudensi tetap. Terhadap jurisprudensi ini ada 2 aliran atau mazhab yang ekstrim, yaitu aliran yang dianut oleh negara-negara common law ya, dan ada juga yang dianut di negara-negara civil law. Apa nama kedua aliran tersebut? Dan hakim di Indonesia itu menganut aliran yang mana? Tolong dijelaskan. Baik, Prof. Di negara-negara common law, seperti di Amerika Serikat, jurisprudensi itu merupakan suatu hal yang sangat utama. Dia menjadi aturan dan itu selalu diikuti oleh hakim-hakim yang memutus sesudahnya. Sementara di negara-negara civil law yang termasuk sistem hukumnya utama di Indonesia juga, walaupun sekarang sebetulnya sudah ada sedikit campuran dengan common law,
Tetapi sebagai dasar sistem hukumnya ada di civil law, hakim-hakim itu tidak terikat kepada jurisprudensi yang ada. Nah, aliran ini yang kemudian menyebabkan adanya putusan-putusan yang kemudian berbeda-beda. Terjadi inkonsistensi di dalam putusan. Sehingga kemudian karena putusan itu berbeda-beda terhadap kasus yang hampir sama, menyebabkan masyarakat bertanya, sehingga kemudian menjadi tidak puas terhadap putusan yang berbeda tersebut. Nah, inilah kendala yang terjadi di Indonesia. Saya kira demikian, Prof. Mungkin tahu nama aliran-aliran di negara common law dan civil law itu, dan juga yang di Indonesia namanya. Itu merupakan aliran sosial jurispruden. Kemudian di Jerman ada aliran Beskript. Lupa saya ujungnya. Nah, ini berkaitan dengan aliran jurisprudensi di common law dan di civil law tersebut. Apa nama aliran itu? Indonesia tidak secara khusus. Indonesia lebih kepada campuran, Prof. Karena ada yang pakai civil law, ada yang ke common law. Nah, ini yang menyebabkan tadi terjadi beberapa perbedaan-perbedaan dalam putusan itu. Baik, saya ingin pendapat dari Pak Aswandi. Ini ada suatu kasus ya. Dalam putusan pengadilan negeri, itu penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa dan menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat. Putusan tadi dikuatkan oleh pengadilan tinggi, dan karena lawannya tidak mengajukan kasasi, sehingga putusan itu menjadi inkrah van Heusden. Namun demikian, penggugat tadi menjadi termohon di pengadilan niaga pada PN Jakarta Pusat tentang tanah atau objek yang sama dengan perkara perdata di pengadilan negeri tersebut. Kemudian putusan tadi diputus menjadi tanah tersebut menjadi budel pailit oleh putusan pengadilan niaga tadi. Putusan pengadilan niaga itu dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung dalam perkara kasasi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana eksekusi dari putusan pengadilan negeri yang sudah inkrah tersebut, dan bagaimana usaha yang dapat dilakukan? Silakan. Baik, Prof. Kepailitan itu adalah sita umum. Oleh sebab itu, terhadap perkara yang tadi sudah diputus dan inkrah di tingkat pengadilan tinggi, kemudian masuk budal pailit, maka hal tersebut tidak bisa dieksekusi.
jalan yang bisa ditempuh, yang bersangkutan harus mengajukan gugatan lain-lain. Dalam gugatan lain-lain inilah nanti akan diperiksa apakah dia memang merupakan pihak yang seharusnya harta itu tidak masuk budaya pailit atau memang harus masuk budaya pailit. Jadi caranya mengajukan gugatan lain-lain, Prof. Dan itu diatur di Undang-Undang Kepailitan. Tadi putusan pengadilan tinggi itu kan sudah inkrah ya. Sedangkan di putusan niaga, tanah sengketa yang sama dengan di PN itu menjadi budel pailit. Dua-dua sulit dieksekusi karena kedua putusan itu saling bertentangan. Maksud saya apa yang harus dilakukan ya agar kedua putusan yang tidak dapat dieksekusi itu bisa dilaksanakan? Kalau seandainya berkaitan dengan putusan itu dua-duanya tidak bisa dieksekusi, maka jalan yang ditempuh adalah mengajukan PK kepada Mahkamah Agung, Prof. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya itu ada di pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Kalau itu hanya baru PK pertama. Kalau PK kedua itu ada di SEMA nomor 10 2009 dan SEMA 1 menit lagi. Serta SEMA nomor 4 2016, Prof. Perma nomor 4 2016, Prof. Satu pertanyaan lagi. Silakan, Prof. Ada seorang pengusaha keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena dia didenda 1 miliar. Apa yang dapat dilakukan oleh pengusaha tersebut terhadap keberatan atas putusan KPPU tadi? Jika ada suatu putusan yang sudah dijatuhkan oleh KPPU dia keberatan, maka dia mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Nanti di pengadilan negeri akan diperiksa. Ini sebelum adanya undang-undang tentang cipta kerja, Prof. Tetapi dengan adanya undang-undang cipta kerja kemarin, maka kewenangan ini beralih ke pengadilan niaga. Jadi sekarang sudah merupakan kewenangan pengadilan niaga, Prof. Kira demikian, Prof. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya dari saya, Pak. Baik, Pak Ketua. Saudara calon Dr. Haswandi SHSE MHUM MM. Oke. Nanti saya menyambung soal force majeure, Pak. Dalam sistem hukum civil law, force majeure ini atau overmah ya. Overmah ini berlaku serta-merta atau didasarkan kesepakatan, Pak? Dijawab, Pak Ketua. Ya. Oh, baik. Force majeure ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau seandainya antara para pihak ini tidak sepakat, tidak sependapat, nah ini bisa mereka mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi terlebih dahulu tentu hal itu disampaikan antara debitur dan kreditur. Kalau itu bisa disepakati,
maka tentu uang prestasinya dianggap tidak ada dan mungkin akan direstrukturisasi utangnya. Kira demikian, Prof. Baik Pak, kemudian saya ajak Bapak untuk mengingat-ingat, mungkin ya Bapak pernah baca, ini kasus lama pada saat krisis moneter. Ya, ada kesepakatan kerjasama antara Pertamina dengan Karaha Bodas Company, di mana karena krisis moneter yang singkat cerita lah, Pertamina sudah saatnya membayar, kemudian tidak mampu membayar karena nilai dolar yang melonjak tinggi dari 2.000 sampai 16.000 kalau nggak salah waktu itu. Lalu intinya terjadi gugatan, saling gugat, ya. Ada di arbitrase internasional, ada di pengadilan Indonesia. Menurut Bapak, sekarang saya pertanyaan menurut Bapak ya, bukan menurut putusan pengadilan atau putusan arbitrase, peristiwa krisis moneter kayak peristiwa tadi itu bisa digolongkan, kemudian Pertamina tidak membayar, itu digolongkan wan prestasi atau force majeure? Jelaskan argumentasinya. Baik, Prof. Adanya resesi ekonomi waktu itu di Indonesia tidak saja dialami oleh Indonesia saja, tetapi banyak negara-negara, terutama negara berkembang, yang kemudian juga mengalami krisis keuangan. Nah, oleh sebab itu maka keadaan ini dapat dikatakan merupakan keadaan yang luar biasa yang bisa menjadi alasan untuk force majeure tadi, Prof. Atau mungkin diperjelas Pak, indikator force majeure atau vermah itu apa Pak? Suatu peristiwa yang bisa dikatakan force majeure itu ukurannya apa, indikatornya apa? Indikatornya antara lain berdampak sangat luas. Kemudian hal itu tidak saja dialami oleh suatu negara tertentu atau orang tertentu, tetapi hampir dirasakan oleh semua pihak gitu, semua orang gitu, atau semua negara lah. Sehingga kemudian menyebabkan hal tersebut tidak hanya dialami oleh dia saja, tetapi juga dialami oleh orang lain karena persoalan yang sama. Saya kira demikian. Itu akibatnya Pak, yang saya tanyakan indikatornya Pak, ukurannya. Keadaan memaksa itu apa ukurannya? Tadi itu Bapak sampaikan tadi. Ya, mempunyai dampak yang luas begitu, Prof. Dampak yang luas. Ya. Hanya itu ya Pak ya. Baik, kemudian kalau saya tanyakan kembali Pak, dalam 1320 ada, ini basic Pak ya, ada pasal 1320 KUH Perdata. Ini mahasiswa S1 pasti tahu, syarat sahnya perjanjian. Pertanyaan saya, syarat mana yang bisa menjadikan perjanjian itu batal demi hukum dan mana yang bisa dijadikan alasan pembatalan? Pasal 1320 itu ada 4.
syarat. Pertama adalah sepakat para pihak, kedua ada kecakapan daripada para pihak, yang ketiga adanya hal tertentu, dan keempat sebab yang halal. Syarat nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan syarat subjektif, dan syarat nomor 3, 4 adalah syarat objektif. Syarat nomor 1 dan 2 ini apabila kemudian tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu dinyatakan batal. Sedangkan apabila yang tidak dipenuhi adalah syarat nomor 3 dan 4, yaitu syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum. Demikian, Prof. Ya. Selanjutnya mengenai hak milik, Pak. Oke, pembenda hak milik adalah sesuatu yang sakral yang dilindungi oleh undang-undang. Saya ingin tanyakan bagaimana dengan asas kepentingan umum ketika hak milik itu harus diambil alih dengan dasar demi kepentingan umum. Jelaskan pendapat Bapak. Hak milik memang merupakan hak yang mutlak. Tetapi kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Apabila ada tanah-tanah yang memang dibutuhkan untuk kepentingan umum, untuk pembangunan jalan tol misalnya, untuk waduk dan sebagainya, yang memang dipergunakan untuk kepentingan umum, maka di situ akan diberikan ganti kerugian kepada para pemilik. Oke, Pak, kalau misalnya saya menolak, Pak, apakah harus diputuskan pengadilan? Silakan, Pak. Kalau seandainya pemilik menolak untuk menyerahkan tanah tersebut, berarti ada sengketa di situ. Kalau ada sengketa tentu bisa dibawa ke pengadilan. Kalau Bapak seorang hakim, Bapak akan mempertimbangkan demi kepentingan umum atau melindungi hak milik private tadi? Kita lihat dulu, Pak. Jadi sifatnya tentu kasus per kasus. Tidak bisa kita kemudian pukul rata semua hal atau semua kasusnya. Kalau memang kasus itu merupakan kasus yang kalau seandainya tanah itu memang dibutuhkan. 1 menit, Pak. Baik. Kalau seandainya misalnya tanah itu betul-betul dibutuhkan untuk kepentingan umum, artinya tidak memungkinkan lokasinya dipindahkan ke tempat lain oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, maka jalan keluarnya tentu ada. Ada peraturan pemerintah dan ada ketentuan bagaimana kemudian tanah tersebut dibebaskan, kemudian diganti rugi dengan harga pasaran. Lalu kemudian ada peraturan Mahkamah Agung tentang konsinyasi. Jadi kalau seandainya yang bersangkutan tidak mau, maka pihak yang berkepentingan mengkonsinyasi uang itu di pengadilan, lalu kemudian diselesaikan dulu nanti perkaranya. Kalau seandainya pengadilan memutus lebih tinggi daripada yang dikonsinyasi, tentu harus ditambah. Kalau seandainya sudah cocok, itu bisa diambil oleh pihak yang bersangkutan. Ini proses yang sekarang terlaksana di pengadilan-pengadilan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya. Terima kasih, Pak Ketua. Dr. Siti Nurjana, silakan Ibu. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore Pak Aswandi. Selamat sore Ibu. Apa kabar Pak Aswandi? Ya. Baik, Pak Aswandi ini kan sudah hakim senior. Hakimnya aja tahun 85 kan Pak Aswandi.
Benar, Ibu. Sudah malang melintang. Nah, dalam perjalanan karir sebagai hakim ini tentunya akan mulai dari pengadilan kecil sampai ke pengadilan besar. Waktu itu di Jakarta Selatan. Tetapi Pak Aswandi ini belum pernah bertugas di pengadilan niaga. Pernah ikut diklat tahun 2011, tapi belum pernah memutus perkara niaga di tingkat pertama. Kenapa kok daftar kamar perdata Pak Haswandi? Padahal formasinya hanya 2 orang, sementara di pidana itu 8 orang justru yang dibutuhkan. Padahal Pak Aswandi ini hakim tipikor loh. Kenapa tuh Pak Aswandi? Saya sebetulnya selama bertugas itu kan tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara pidana tetapi juga perkara perdata, Ibu. Lalu kemudian saya lebih banyak berkecimpung di perdata. Tesis saya juga berkaitan dengan titik singgung antara perdata dan pidana. Kemudian juga pada saat S3 disertasi saya juga berkaitan dengan perdata dan pidana. Jadi saya kira dua-duanya itu saya punya kemampuan untuk bisa. Nah sekarang saya sebagai panmut perdata khusus. Ya, saya on the track di jalur saya. Karena saya sudah di panmut perdata khusus, dulu juga banyak menyidang perkara perdata, punya pengalaman di perdata. Saya kira saya tidak mau ikut-ikutan di mana yang banyak orang. Tetapi saya harus mengembangkan ilmunya sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan itu tentu lebih profesional, Ibu. Baik, Pak Aswandi. Jadi dengan sudah pengalaman sebagai panmut perdata khusus ini yang meyakinkan Pak Aswandi untuk daftar di Kamar Perdata. Ya. Pengalaman sebagai pimpinan pengadilan, terutama pengadilan besar. Taruhlah saya sebut Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ini kan dari sisi volume perkaranya juga banyak, dari sisi kesulitan, tingkat kesulitan variasi perkaranya juga menarik gitu. Sehingga bukan tidak mungkin Pak Aswandi memutus menjadi ketua majelisnya sendiri dalam perkara-perkara besar. Saya sebut contohnya perkaranya Anas Urbaningrum. Pak Aswandi kan waktu itu ketua majelis. Benar. Dalam menangani perkara Anas Urbaningrum ini kan menjadi perhatian publik. Sehingga kadang-kadang perkara-perkara besar ini masyarakat ini sudah membentuk opini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana Pak Aswandi mempertahankan kemandirian, baik itu kemandirian secara kelembagaan maupun kemandirian secara fungsional, yaitu Pak Aswandi sebagai hakim, waktu itu sebagai ketua majelisnya. Dari sisi kemandirian, tentu mesti ada tekanan-tekanan, saya jamin ya. Kemudian juga itu merupakan tantangan bagaimana ini integritasnya Pak Aswandi ini teruji di situ, satu kasus itu. Coba ceritakan. Baik Ibu. Berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus, saya biasanya selalu membatasi diri. Saya jarang, bahkan sampai sekarang pun saya jarang keluar rumah kalau tidak dibutuhkan. Saya juga jarang untuk main-main keluar, kecuali dengan keluarga. Nah hal ini tentu akan menyebabkan juga orang berpikir
untuk kemudian mendekati dan melakukan tekanan-tekanan tersebut. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita punya komitmen untuk menegakkan integritas kita. Komitmen itu tentu ada pada diri kita sendiri. Kita harus menjaga integritas kita, menjaga kewibawaan daripada pengadilan, menjaga juga nama baik dari semuanya. Oleh sebab itu kemandirian baik secara kelembagaan maupun secara fungsional sebagai hakim itu kita laksanakan. Misalnya kemandirian secara fungsional. Sebagai hakim kita tentu bertitik tolak kepada fakta yang ada. Fakta yang terbukti di persidangan, kemudian pertimbangan hukum yang kita buat harus jelas, kemudian juga berkaitan dengan apa yang memberatkan dan meringankan. Nah, kita harus lengkap semua. Dalam perkara Urbani Anas sendiri, persidangannya 2 kali seminggu, hari Senin dan hari Kamis. Itu rata-rata persidangan sampai jam 1 malam. Karena saksinya sangat banyak. Berkasnya setinggi meja ini, Bu. Tak salah saya 300-an saksinya. Bahkan saya pernah sidang itu sampai jam 3:30 pagi. Pada saat jam 00 saya sudah sampaikan, baik ke terdakwa, penasihat hukum dan jaksa, serta teman-teman hakim. Kita sudah ganti hari ini. Nanti kita dibilang melanggar hak azazi. Tetapi pada saat disampaikan kepada baik terdakwa, penasihat hukum semuanya, mereka mengatakan siap untuk dilanjut. Termasuk saksi. Saksi pun pada saat saya katakan, waduh Bapak udah terlalu lama nunggu, kasihan Pak. Mereka malah bilang, Pak kami siap Pak, jam berapa aja saya sidang lanjut. Lalu saya tanya kenapa? Rupanya dia punya alasan, kami malu Pak sering datang ke pengadilan. Dikira orang kami juga tersangka katanya. Jadi dia ingin cepat-cepat selesai dan biarlah sampai malam. Akhirnya kami bersidang sampai jam 3:30 pagi. Nah itu pengalaman. Dan pulangnya saya tidak pernah dikawal. Saya pulang hanya berdua sama sopir dinas. Subuh-subuh begitu, insya Allah aman. Tidak ada ancaman, tidak ada apa-apa yang saya alami sampai hari ini. Saya kira demikian, Ibu. Baik, jadi tidak ada pihak-pihak yang berusaha kepengen ketemu dengan Pak Haswandi, baik sebagai ketua majelis maupun sebagai ketua pengadilan. Karena ini kan waktu itu kan menyangkut kredibilitas satu partai besar. Nggak ada yang berusaha pengen menghubungi, kepengen ketemu gitu. Insya Allah mereka tidak pernah, Bu. Mau mendatangi saya di kantor, mendatangi saya ke rumah, tidak pernah. Baik, Pak Haswandi. Kaitannya dengan kedudukannya sebagai ketua pengadilan. Saya masih ke selatan lagi nih. 1 menit lagi, ya, Ibu. Waktu itu di selatan tuh ada panitera pengganti kan yang OTT, Pak. Sehingga dengan tertangkapnya panitera pengganti ini kan juga merupakan pertaruhan daripada pimpinannya. Gimana tuh Pak Haswandi? Waktu itu Pak Haswandi atau bukan ya? Insya Allah di zaman saya aman, Bu. Pak Haswandi waktu itu ya. Baik. Enggak, Bu. Itu saya sudah Dirbin Ganis, Bu. Baik, Pak. Terima kasih Pak Ketua.
Selanjutnya kepada Sukma Violeta SLLM, silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Haswandi. Ya, tadi Ibu Nur sudah menyebut tentang, dan Bapak juga sudah menyebut tentang sidang dengan terdakwa Anas Urbaningrum, gitu ya. Nah, di dalam proses klarifikasi, kebetulan saya juga sudah menanya mengenai hal ini dan Bapak sudah mengakui bahwa Bapak pernah mengatakan kepada saksi pada saat itu Nazarudin ya, mantan bendahara Partai Demokrat, mengatakan pada saksi sebagai Pinocchio gitu ya. Kaitannya adalah supaya jangan berbohong kan begitu ya. Dan kemudian dalam kasus Susno Duaji, Bapak juga mengatakan kepada saksi yang merupakan seorang Kapolres bahwa Kapolres kok seperti anak kecil gitu. Nah, saya ingin menanyakan pada Bapak kaitannya dengan kode etik ya Pak, karena pertanyaan saya memang terkaitnya dengan integritas dan kode etik. Terhadap sikap seperti itu di dalam kode etik, diaturnya seperti apa Pak? Silakan. Jawab ya Bu? Ya, makasih Bu. Pertama saya jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan Pak Nazarudin. Sebagai seorang Minang saya terbiasa dengan bahasa kiasan. Mungkin saya sudah jelaskan ke Ibu pada saat klarifikasi. Karena pada saat saya tanya, dia selalu berbeda keterangannya dengan apa yang sudah ditulis di BAP. Saya ingatkan pada waktu itu karena sesuai dengan KUHAP, kalau berbeda keterangan di persidangan, kita ingatkan dan mana yang benar. Tetapi karena dia pada saat itu selalu tidak menyampaikan sebagaimana adanya, lalu dengan bahasa kiasan saya sampaikan, ya nanti hidung Bapak bisa kayak Pinocchio, gitu. Ya, Bapak sudah jelaskan mengenai hal itu. Saya dalam forum ini ingin menanyakan Pak, kaitannya dengan kode etik hakim, ketentuan yang terkait dengan hal itu seperti apa? Silakan Pak. Oh, itu tentu berkaitan dengan arif dan bijaksana, Ibu. Tolong diuraikan, Pak. Arif dan bijaksana, bagaimana kemudian kita di dalam memimpin persidangan itu harus kemudian tidak boleh merendahkan pihak-pihak yang kemudian berada di persidangan itu. Itu. Jadi ada lagi Pak prinsip lain, karena tadi Bapak sudah menyebutkan tidak boleh merendahkan, ada prinsip yang ada kata rendahnya juga. Iya. Prinsip lain mungkin integritas, Ibu. Rendah hati ya Pak ya, karena di situ disebutkan agar menghargai orang lain. Saya bisa memahami ini kiasan seperti yang Bapak sampaikan, tapi memang kode etik sendiri menyebutkan hal seperti itu ya Pak ya. Kemudian hal yang kedua, ini karena sebenarnya pertanyaan ini sudah saya tanyakan ya ke calon sebelumnya, karena itu ada non karir mungkin belum pas saya mendapatkan jawabannya. Bapak ini kan sudah sangat senior dan lama di Mahkamah Agung, jadi sudah terbiasa dengan mengikuti perkembangan-perkembangan dalam diskusi-diskusi segala hal di Mahkamah Agung. Hal ini terkait dengan kemandirian kekuasaan kehakiman.
Soal kemandirian ini kan sebenarnya sudah sejak berdirinya negara Amerika, bahkan di Inggris sudah 300 tahun yang lalu dan sebagainya. Kalau di Indonesia mengenai kemandirian kehakiman ini bagaimana pengaturannya, Pak? Kemandirian lembaga hakim apa lembaga, Ibu? Kemandirian kekuasaan kehakiman. Mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman, seperti kita ketahui sebelumnya, sampai pada tahun 2004 itu tidak sepenuhnya mandiri, di mana istilahnya kepala itu ada di Mahkamah Agung, perut itu ada di Departemen Kehakiman dulu. Tetapi kemudian sejak 2004 itu kemudian sudah berada pada satu atap di Mahkamah Agung. Walaupun demikian tentu ada beberapa persoalan yang memang harus dibenahi. Antara lain misalnya berkaitan dengan aparatur pengadilan di tingkat pertama dan di tingkat banding. Di mana staf atau aparatur di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding itu komandonya di Sesma. Sementara untuk pejabat atau beserta dengan aparatur teknis di Panmut Perdata, Panmut Pidana, Panmut Hukum, Panitera Pengganti, Jurusita di Kepanitraan, itu kemudian komandonya ada di Dirjen. Sehingga ada dua hal di situ, sepertinya ada dua nakoda dalam sebuah kapal. Dan ini tidak sinkron jadinya. Apakah ini mempengaruhi kemandirian peradilan, Pak, dibandingkan dengan ini merupakan konsekuensi dari satu atap. Jadi semua ada di bawah Mahkamah Agung, menjadi lembaga yang besar, sehingga mungkin arrangementnya ke depannya mungkin bisa lebih diperbaiki. Nah, saya tidak mengarah ke sana, Pak. Saya ingin menanyakan di dalam Undang-Undang Dasar sendiri, apakah ada perubahan yang terkait dengan pernyataan kemerdekaan kekuasaan kehakiman? Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Ya, dengan adanya amandemen bahwa kekuasaan kehakiman itu sekarang berkaitan satu di Mahkamah Agung dan satu di Mahkamah Konstitusi. Dan berkaitan dengan Mahkamah Agung, kemandiriannya tentu jauh lebih baik. Karena terutama berkaitan dengan money material itu sudah semuanya ada di Mahkamah Agung. Sehingga bisa dikelola sendiri, sehingga secara kekuasaan kehakiman itu sudah lebih mandiri, Bu. Baik. Sekarang saya bicara tentang kemandirian, judicial independence itu akhirnya terkait juga dengan kemandirian hakim gitu ya, dengan sendirinya. Nah, ada standar-standar internasional, Pak, yang dalam rangka membangun dan akhirnya perlu diadopsi oleh negara-negara di seluruh dunia tentang judicial independence ini, independensi peradilan. Bapak mungkin tahu apa saja yang bisa jadi pedoman bagi negara-negara termasuk Indonesia untuk kemudian ada pernyataan di dalam Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen tahun 2001 itu bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia sifatnya merdeka. Nah, standar internasional apa yang menjadi rujukan? Silahkan, Pak. 1 menit. Baik, Pak Ketua. Berkaitan dengan kemandirian daripada hakim, di mana hakim itu tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun juga. Mohon maaf saya ini dulu ya, itu sudah ada di dalam kode etik kita. Nantinya kita, bukan nantinya, kita kemudian sudah membuat kode etik
Isinya antara lain seperti itu. Yang saya tanyakan adalah standar internasional yang memberi arahan sehingga masing-masing negara membuat kode etik. Bapak pernah mendengar International Bar Association Code of Minimum Standard of Judicial Independence? Ya, adanya pemisahan yang jelas antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Di negara-negara lain misalnya, termasuk anggaran, itu sudah berada di yudikatif. Sementara di kita itu kita masih ke eksekutif. Jadi dari satu sisi masih ada yang perlu disempurnakan. Saya kira demikian, Ibu. Kemudian disadari bahwa kemandirian yang absolut itu punya efek negatifnya, begitu ya. Bisa saja berupa kekuasaan absolut, pemaksaan ideologi mungkin di negara-negara dulu ya, Uni Soviet, melayani kepentingan pribadi, bahkan judicial corruption. Nah, apakah tadi Code of Minimum Standard of Judicial Independence itu semata-mata mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman harus merdeka titik, atau ada hal lagi yang mengingatkan negara-negara agar tidak mengarah kepada menjadi kekuasaan yang absolut pada dunia peradilan? Silakan diuraikan, Pak. Mohon diperhatikan waktunya, silakan. Baik. Tentu harus ada pengawasan yang ketat terhadap kekuasaan itu. Salah satu fungsinya adalah Komisi Yudisial. Nah, ini tentu merupakan kontrol terhadap kebebasan dari sebuah lembaga, termasuk hakim-hakimnya. Kemudian juga tentu ada pengawasan daripada BPK sendiri berkaitan dengan anggaran dan sebagainya. Jadi semuanya tidak berada di dalam satu kekuasaan itu. Nah, ini saya kira yang diperlukan karena monitoring ini merupakan hal yang kemudian bisa menjadikan perbaikan dari sebuah lembaga atau pemegang kekuasaan itu. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dan kepada saudara calon, Dr. H. Aswandi, SHM, SE, MHum, MM, diminta untuk menandatangani fakta integritas sebagai bentuk komitmen seandainya Bapak nantinya lolos menjadi Hakim Agung. Mohon dibaca dan ditandatangani dengan hikmat. Baik, Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Fakta integritas. Saya Dr. H. Haswandi, SH, SE, MHum, MM, dengan ini menyatakan sebagai berikut. Pertama, berkomitmen menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, berkomitmen mewujudkan peradilan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta menghindari perbuatan tercela. Ketiga, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 4. Melaksanakan dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kelima, apabila saya melanggar angka 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, saya bersedia mundur sebagai Hakim Agung dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta siap menghadapi segala konsekuensinya. Jakarta, 6 Agustus tahun 2021,
yang menyatakan Dr. H. Haswandi, SH, SE, MHum, MM. Terima kasih. Ini, baik. Ini tanda terima. Oh, baik. Ya. Baik, kepada saudara calon Dr. Haswandi SHSE MHum MM, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan waktunya, serta perkenannya telah menjawab seluruh proses seleksi wawancara terbuka calon Hakim Agung di Komisi Yudisial Republik Indonesia 2021 pada sore hari ini. Karena sudah selesai, kami persilahkan saudara calon untuk meninggalkan ruang wawancara. Baik, sebelum meninggalkan ruangan, saya ingin menyampaikan banyak permohonan maaf jika ada tingkah laku dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.